Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Baiklah, pertama-tama Ibu akan absen ya. Ya, Bu. Mila, Hadir, Bu. Melcha, Hadir, Bu. Gusti. Izin, Bu. Kenapa dia izin? Sakit, Bu. Sakit ya. Selanjutnya Ulan, Hadir, Bu. Desmita. Hadir, Bu. Ya berarti hanya Gusti yang sakit ya. Ya, Bu. Baiklah, masih ingat pembelajaran kita yang kemarin? Ya, pembelajaran kita yang kemarin adalah tentang wudhu. Nah, kita langsung saja memasuki pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu tentang akhlak. Ada yang tahu apa itu akhlak? Ya, akhlak menurut bahasa adalah sifat, tabiat, budi pekerti atau perangai seseorang yang melekat pada diri seseorang ini. Sedangkan secara istilah, akhlak adalah sifat seseorang yang melekat dalam dirinya, yang kemudian dapat dilihat dari perilaku orang tersebut. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan pembagian akhlak ya. Pembagian akhlak ada dua ya, yaitu yang pertama akhlak terpuji, yang kedua akhlak tercela. Akhlak terpuji adalah akhlak yang bersifat baik yang harus dimiliki kita sebagai seorang muslim. Akhlak terpuji banyak contohnya seperti berperilaku jujur, berperilaku ramah dan sebagainya ya. Yang kedua yaitu akhlak tercela. Akhlak tercela adalah kebalikan dari akhlak terpuji. Akhlak tercela adalah sifat-sifat yang tidak seharusnya dimiliki kita sebagai orang muslim. Akhlak tercela contohnya seperti kita berbohong, melakukan kejahatan yang lain. Baiklah, di sini ada gambar-gambar akhlak terpuji ya. Ibu akan menjelaskan 10 akhlak terpuji secara satu persatu. Yang pertama sabar ya. Sabar. Sabar adalah suatu sikap menahan emosi atau keinginan serta bertahan dalam situasi sulit dengan tidak mengeluh. Sabar artinya merupakan kemampuan mengendalikan diri. Jadi apabila kita terdapat masalah, terdapat sesuatu yang akan merusak emosi kita, maka kita harus sabar. Yang kedua adalah tawakal. Tawakal. Ada yang tahu apa itu tawakal? Ya, tawakal itu adalah tumpuan terakhir dalam suatu usaha atau perjuangan. Jadi arti tawakal sebenarnya adalah kemampuan kita untuk berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana terdapat dalam surat Al-Ahzab yang artinya, dan berserahlah kepada Allah dan janganlah menumpukan harapan kepada yang lain, karena cukuplah Allah menjadi pentadbir kehidupan. Yang selanjutnya tawadu. Tawadu adalah orang yang paling tinggi kedudukannya, adalah orang yang tidak pernah menampakkan kedudukannya dan orang yang tidak pernah menampakkan kemuliaannya. Tawadu juga dapat diartikan sebagai merendah diri. Jadi akhlak terpuji salah satunya adalah tawadu. Selanjutnya husnuzon. Husnuzon itu ya berprasangka baik. Jadi kita tidak boleh berprasangka buruk kepada sesama muslim, bahkan kepada orang lain. Karena berprasangka baiklah agar kehidupan kita lebih tentram, damai dan tidak memiliki masalah. Selanjutnya yaitu ta'awun. Ta'awun atau dapat juga diartikan sebagai sikap saling tolong-menolong. Baiklah, Ibu akan bertanya, kenapa kita harus saling tolong-menolong? Ya, karena
saling tolong menolong karena kita akan membutuhkan orang lain dan orang lain juga akan membutuhkan kita suatu saat nanti. Yang keenam yaitu ikhtiar. Ikhtiar adalah usaha sungguh-sungguh dalam memilih akan mewujudkan apa yang dikehendaki. Jadi, ikhtiar itu apabila kita memiliki keinginan, maka kita harus bersungguh-sungguh dan tidak boleh setengah-setengah dalam melakukan sesuatu. Yang ketujuh yaitu ikhlas. Contoh ikhlas misalnya kita memberikan sesuatu kepada teman kita, maka kita hanya memberikan dan tidak meminta balasan. Adapun kebalikan dari ikhlas yaitu ria. Kalian tahu contoh ria? Ya, contoh ria adalah apabila kita memberikan bantuan kepada orang lain, akan tetapi kita mengatakan kepada yang lainnya, misalnya, Bu, kemarin saya memberikan sedekah kepada si itu. Nah, seperti itu tidak boleh ya, itu artinya kita tidak ikhlas. Selanjutnya yang kedelapan yaitu mujahadah an-nafs. Mujahadah an-nafs adalah senantiasa mengontrol dan menahan diri. Pengamalan perilaku mujahadah an-nafs yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah Allah seperti sholat, zakat, dan melakukan hal-hal yang baik seperti haji, dan menjauhi perbuatan tercela. Dan kelimanya yaitu yang pertama, meningkatkan kesabaran, dapat mempertimbangkan kebutuhan hidup, meningkatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya jujur. Perilaku jujur dalam sehari-hari yaitu mengatakan sesuatu sesuai dengan keadaannya. Misalnya, apabila kita melihat sesuatu, maka kita harus mengatakan apa yang kita lihat. Kita tidak boleh berbohong karena jujur merupakan akhlak terpuji yang harus dimiliki kita sebagai umat muslim. Yang terakhir yaitu qanaah. Qanaah artinya merasa cukup terhadap apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Qanaah kita tidak boleh merasa Allah dikasih atau Allah tidak memberikan kita sesuai keinginan kita. Karena sesungguhnya Allah itu memberikan kita apa yang baik bagi kita. Jadi kita harus qanaah, merasa cukup dan tidak boleh merasa iri dengki kepada orang lain. Itulah tadi 10 akhlak terpuji yang ada di sini. Selanjutnya ibu akan membagikan kelompok dan masing-masing kelompok harus menyebutkan akhlak tercela ya. Sebelumnya ibu akan menjelaskan apa itu akhlak tercela. Akhlak tercela itu tadi sudah dijelaskan bahwa akhlak tercela adalah kebalikan dari akhlak terpuji ya. Jadi akhlak tercela adalah akhlak yang buruk yang tidak harus dimiliki kita sebagai orang muslim. Baiklah, kelompok pertama, apa contoh akhlak tercelanya? Ya, contoh yang pertama adalah mencuri barang orang lain. Mencuri. Kelompok dua, menipu ya, menipu orang lain itu juga termasuk akhlak tercela ya. Menipu orang lain. Selanjutnya, bertutur kata kasar. Bertutur kata yang kasar. Apalagi? Ya, acuh-acuh terhadap orang lain ya. Acuh-acuh, mengadu domba, suzon, ria, sombong. Lalu apa lagi? Munafik. Ya, munafik. Inilah contoh-contoh akhlak tercela yang kalian sebutkan. Yang pertama adalah mencuri. Kenapa mencuri itu termasuk akhlak tercela? Karena mencuri itu akan merugikan kita dan merugikan orang lain. Merugikan kita karena orang tidak akan percaya lagi
dalam surat Al-Maun, yaitu orang-orang yang mendustakan agama. Selanjutnya sombong. Sombong adalah apabila kita sombong juga termasuk tidak memiliki atau tidak membutuhkan orang lain, termasuk juga dalam acuh tak acuh, dan hal-hal yang tidak boleh dimiliki orang lain adalah sombong. Yang terakhir yaitu munafik. Ada yang tahu apa itu munafik? Ya, munafik itu ada 3, yaitu apabila ia berkata ia berbohong, apabila ia berjanji ia berkhianat, apabila ia memiliki amanah dia tidak dapat dipercaya. Itulah akhlak terpuji dan akhlak tercela. Baiklah anak-anak, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Ya, untuk tugas selanjutnya yaitu kalian harus memberikan 10 contoh masing-masing dari akhlak terpuji dan akhlak tercela yang ada di kehidupan kalian sendiri, ya, bisa di rumah, di sekolah ataupun di masyarakat. Demikianlah pertemuan kita pada pagi hari ini. Ada baiknya sebelum mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.